Al-Fatihah Pembukaan. Juz 1. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Al-Baqarah, sapi betina. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif, Lam, Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin adanya akhirat. Merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Golongan kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Golongan munafik. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman, tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang memberi kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya untuk menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan dan keesaan dan kekuasaan Allah. Perintah beribadah kepada Allah. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap.
Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Tantangan bagi yang tidak percaya kepada Al-Quran. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Balasan bagi orang-orang yang beriman. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmahnya. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bukti-bukti kekuasaan Allah. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu. Kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Penetapan manusia sebagai khalifah di bumi. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, Dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?" Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zolim." Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di surga. Dan kami berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain."
Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Peringatan Allah kepada Bani Israel. Beberapa perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Pembebasan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kami, Bani Israel, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya dan kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik darimu di sisi penciptaanmu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Dan ingatlah ketika kamu berkata, kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikannya. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Dan kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tapi justru mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis.
Maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu orang-orang yang zolim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zolim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Pahala bagi orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian dengan Allah. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Baik, demikian dulu hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.